Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai resultan gaya. Materi SMP, materi IPA SMP kelas 8. Yang pertama, kita pahami dulu pengertian gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Satuan gaya dalam MKS atau SI itu adalah singkatan dari Sistem Internasional, adalah Newton, disingkat N, dan dalam CGS adalah Dyne. Gaya dapat diukur langsung dengan menggunakan alat namanya neraca pegas atau dinamometer. Nah, seperti apa neraca pegas itu? Di sini saya akan memberikan contoh model neraca pegas. Ini ada yang bentuknya seperti ini, ada lagi yang, nah ini lebih pipih, dan ini yang sering banyak digunakan untuk mengangkat karung. Ini adalah contoh neraca pegas atau dinamometer. Gaya dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gaya sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Contoh, gaya otot, gaya gesek. Yang kedua adalah gaya tak sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut. Contoh, gaya gravitasi bumi, gaya listrik, gaya inti, dan lain-lain. Macam-macam gaya. Dalam fisika ada bermacam-macam gaya. Antara lain ada gaya berat disingkat dengan W, yaitu merupakan gaya yang gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua ada gaya normal, disingkat N. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda. Nah, arah gaya normal ini selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Yang ketiga ada gaya tegangan tali atau T. Gaya tegangan tali bekerja pada dua benda yang dihubungkan oleh tali. Dan yang keempat ada gaya gesek. Gaya gesek terjadi pada bidang sentuh antara permukaan dua benda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Mungkin saya berikan sampai 5 saja contohnya. Yang kelima yaitu gaya tekan. Yaitu tekanan merupakan besarnya gaya tekan tiap satuan luas permukaan. Dan lain sebagainya. Resultan gaya. Beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja dapat diganti oleh sebuah gaya yang dinamakan dengan resultan gaya. Dengan memperhatikan gaya sebagai besaran memiliki arah, besarnya resultan gaya sama dengan jumlah aljabar gaya-gaya tersebut. Dan secara matematis kita lihat rumus di bawah ini. R sama dengan sigma F sama dengan F1 plus F2 plus F3 plus F seterusnya sebanyak F. Penjelasannya, R itu adalah resultan gaya. Sigma F adalah jumlah gaya. Jadi R itu ya sama dengan sigma F sama dengan jumlah F1 adalah gaya pertama, F2 gaya kedua, dan seterusnya. Di sini ada simbol baru seperti M yang miring, seperti E besar, itu dibaca sigma. Artinya adalah
jumlah. Untuk perhitungan resultan gaya, itu yang pertama untuk gaya-gaya yang searah. Gaya lebih dari satu tapi searah. Nah, resultannya itu ditambahkan. Kita ambil contoh gambar ini. Sebuah kotak ini dikerjai dua gaya F1 dan F2, tapi dua-duanya searah yaitu ke kanan. Maka resultannya adalah R-nya sama dengan F2, F1 plus F2. Dijumlahkan karena searah. Yang kedua, untuk beberapa gaya yang berlawanan arah, maka resultannya ya yang besar dikurangi yang kecil. Contoh, sebuah kotak diberi dua gaya F1 dan F2 tapi arahnya berlawanan. Nah, di sini kita buat perjanjian saja. Kalau yang ke kanan kita anggap positif, berarti yang ke kiri kita anggap negatif. Maka resultannya yaitu F1 ke kanan positif, F2-nya ke kiri negatif. R sama dengan F1 min F2. Untuk memudahkan lagi kita ambil contoh soal. 1. Berapakah besar resultan gaya pada gambar di bawah ini? Kalian lihat, sebuah kotak biru dikenai gaya F1, F2, dan F3. F1 dan F2 searah ke kanan, F3-nya searah ke kiri. Dengan besar 15 Newton, 25 Newton, dan 10 Newton. Bagaimana cara mengerjakannya? Jawab, kita tulis yang diketahui dulu. F1-nya 15, F2-nya 25, F1 dan F2 ini ke arah kanan, dan F3-nya 10 Newton ke arah kiri. Sehingga F3-nya negatif, 1,2-nya positif. Rumusnya R sama dengan F1 plus F2, karena sama-sama ke kanan, dikurangi F3. Kita masukkan nilainya 15 plus 25 min 10, hasilnya 40 min 10 sama dengan 30 Newton. Sederhana sekali. Nah, yang terakhir adalah tugas kalian untuk kali ini, untuk hari ini. Yang pertama, apakah satuan gaya dalam SI? Yang kedua, apakah nama alat untuk mengukur besar gaya? Yang ketiga, berapakah besar resultan gaya pada gambar di bawah? Nah, ini soalnya identik dengan contoh yang di atas. Jadi kalian mengerjakannya jangan ngawur. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan lupa untuk mensubscribe. Caranya, kalian tinggal mengklik subscribe yang masih berwarna merah. Ini untuk yang belum. Kalau yang sudah ya berarti sudah nggak ada yang warna merah. Saya kira itu anak-anak yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.